Oke, hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025. Saat ini saya berada di tempat parkir yang ada dalam kawasan Beranda Nusantara atau Plaza Sipil. Bisa kita lihat mobil di sini parkir cukup ramai, dan parkiran ini tidak hanya di atas sini aja, tapi ada di basement juga. Jadi karena ini hari Sabtu, biasanya area dari kawasan rest area yang biasa kita parkir mobil dan kemudian naik bis listrik itu biasanya penuh, membludak, sehingga mobil-mobil tidak cukup parkir di dalam rest area tersebut. Mobil-mobil banyak yang parkir di jalan sampai betul-betul padat sekali, menyebabkan kemacetan. Maka dari itu ketika rest area itu sudah penuh, kemudian mobil-mobil diarahkan untuk masuk dan parkir ke dalam tempat parkir ini. Jadi selain sebagai pusat pemerintahan Indonesia ke depannya, IKN ini juga potensinya besar menjadi pusat pariwisata. Jadi area yang bisa dikunjungi untuk umum saat ini baru kawasan Beranda Nusantara ini, yang meliputi Taman Kusuma Bangsa dan Bukit Bendera, dan juga area Plaza Seremoni yang dimana di situ terdapat berbagai tenan serta ada hotel seperti Hotel Kubika dan Hotel Swiss Hotel. Itu pun bisa kita lihat tinggi sekali minat masyarakat. Jadi saat ini gedung parkir yang ada di IKN ada di kawasan Beranda Nusantara ini. Kemudian di masing-masing gedung Kemenko ada juga parkiran basement, pernah saya spill di video saya sebelumnya. Dan juga ada gedung parkir yang ada di kawasan kantor sekretariat presiden yang berdekatan dengan Mes Pas Pampres, juga pernah saya spill gedungnya ketika saya jogging. Bisa kita lihat ya, di jalanan IKN ini tidak ada kabel-kabel listrik bergelantungan yang semrawut karena semua sudah ditanam di bawah tanah dengan multi utility tunnel. Dan saat ini di jalanan KIPP 1B dan 1C sedang proses pelebaran jalan sampai 40 meter dan juga pembuatan multi utility tunnel. Jadi bisa dipastikan seluruh jalanan yang ada di IKN, tapi fokusnya di kawasan inti pusat pemerintahan dulu, semua jalanan lengkap dengan jalur pedestrian, jalur pesepeda, dan kabelnya di bawah tanah. Dan IKN ini ada 9 wilayah perencanaan seperti IKN Barat, Timur, Utara, Selatan, dan lainnya. Itu juga tentu kedepannya akan berkonsep sama dengan multi utility tunnel, tapi memang jalan dengan konsep multi utility tunnel itu sangat besar biayanya. Jadi tahap awal ini difokuskan di kawasan inti pusat pemerintahan dulu, dan itu pun baru KIPP 1A yang terrealisasikan, dan sekarang fokus di KIPP 1B dan 1C. Dan saat ini juga sudah penandatanganan kontrak untuk penataan kawasan Sepaku, utamanya di Pasar Sepaku. Itu infonya akan dibangun pasar yang baru. Jadi kalau saya perhatikan, yang masuk dalam penataan kawasan Sepaku itu adalah yang masuk dalam wilayah IKN Barat, di mana IKN Barat itu adalah seperti Desa Bumi Harapan, Desa Bukit Raya, Desa Sukaraja, dan kayaknya Desa Argomulyo juga masuk IKN Barat. Dimana kita ketahui ya, kalau kita ke IKN dari kilo 38 Samboja, kita akan melewati desa-desa tersebut, dimana itu adalah desa-desa yang telah ada sejak zaman transmigrasi sejak tahun 1970-an.
Jadi bisa kita bandingkan antara kawasan inti pusat pemerintahan dan desa-desa yang masuk dalam wilayah IKN Barat tersebut. Terjadi perbedaan yang cukup mencolok. Maka dari itu, gerak cepat dari otorita IKN untuk melakukan penataan kawasan sepaku seperti kawasan IKN Barat tersebut agar memiliki tata kota yang rapi dan bersih juga. Tentu desa-desa tersebut sebagai wajah sepaku yang lama dengan kearifan lokalnya tidak dihilangkan, tapi hanya dilakukan penataan untuk menjadi kota yang baik. Selain masyarakat transmigrasi, terdapat juga masyarakat lokal seperti masyarakat adat dari Pasir dan Balik, yang juga tentunya pembangunan akan memperhatikan mereka dan menjaga kearifan lokal yang ada. Dan inilah spot favorit masyarakat ketika berkunjung. Ini adalah Jalan Feeder District Grande di depan istana, dan ini adalah jalan penghubung Sumbu Barat dan Sumbu Timur. Jadi jalan Feeder District ini ada banyak, kalau tidak salah sekitar 9 ruas jalan. Ada di belakang istana, di depan istana. Ada juga jalan Feeder District ini di depan Taman Kusuma Bangsa dan di tengah Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Dan jalan Feeder District ini juga ada tersambung dari Sumbu Timur ke akses pertahanan keamanan, dan dari Sumbu Timur juga terhubung ke jalan yang mengarah ke Kementerian PU dan Kementerian PKP, dan terus sampai ke HPK, Hunian Pekerja Konstruksi. Dan juga jalan Feeder District ini ada di Simpang 4 ya, dari Grande depan istana menuju ke arah barat yang mengarah ke jalan KIPP 1B. Dan memang untuk KIPP 1A banyak sekali jalan-jalan yang sedang dibangun dan telah selesai dibangun. Ada juga jalan Bridgenkor dan jalan West Resident. Dan ini adalah area pedestrian, menjadi spot favorit juga bagi masyarakat yang berkunjung untuk berjalan kaki. Jadi ini adalah budaya baru di IKN, kemana-mana berjalan kaki, sehat dan udaranya segar. Jadi wajib minimal sekali seumur hidup siapapun harus berkunjung dan merasakan suasana di IKN. Dan tentunya IKN ini akan menjadi percontohan bagi daerah-daerah di seluruh Indonesia bahwa masyarakat itu perlu sekali bergerak, berjalan kaki, bersepeda dan berolahraga. Dan tentu pemerintahan daerah di setiap daerah-daerah di Indonesia wajib menyediakan fasilitas yang baik bagi masyarakat, dan hal itu bisa kita temukan di setiap sudut kota IKN, di mana setiap jalannya terdapat area pedestrian dan area untuk pesepeda. Dan saat ini memang sudah banyak sekali investor swasta yang telah melakukan seremonial groundbreaking pembangunan mereka di IKN. Contohnya ada para developer besar seperti pengembang mall. Kalau tidak salah saya hitung akan ada 6 mall di IKN ini, dari Konsorsium Agung Sedayu dengan Duty Free Mall Nusantaranya. Kemudian dari Pakuwon Group juga membangun mall. Ada juga dari PT Wulandari Bangun Laksana yang membangun Balikpapan Super Block di Balikpapan, juga akan membangun di IKN dengan nama Nusantara Super Block. Kemudian juga ada investor dari China yaitu Delonix yang membangun mall juga. Dan juga ada developer seperti Intiland Group yang akan membangun mixed use lengkap dengan perumahan dan lapangan golf. Nah, ini saya masih belum tahu apakah mixed use dari Intiland Group itu juga akan membangun mall. Dan ada juga investor dari Rusia yang akan membangun Magnum Resort Nusantara.
itu juga kawasan mixed use, sepertinya akan ada mall juga di situ. Dan di saat ini, di masa pemerintahan Presiden Prabowo, Bapak Prabowo tidak menginginkan adanya seremonial groundbreaking. Beliau inginnya ada peresmian proyek. Maka dari itu kita tidak pernah mendengar lagi berita mengenai seremonial groundbreaking di IKN. Walaupun tidak ada seremonial groundbreaking lagi, tetapi minat investasi tetap tinggi dan mereka langsung melakukan perjanjian kerjasama. Salah satu developer besar yang akan masuk di IKN yaitu grup dari Dubai, Hayat Tejum Group, yang akan membangun mixed use juga, dan ada mall yang akan dibangun. Dan lahan dari Hayat Tejum Group ini sangat strategis, berada di kawasan Sumbu Kebangsaan juga, di sebelah titik 0 IKN. Jadi kalau kita lihat dari kantor otorita IKN, dari sudut pandang balai kota IKN, kita berhadapan dengan titik 0 IKN, dan di sebelah kanannya adalah lahan Pakuwon. Kalau sebelah kirinya titik 0 IKN adalah lahan dari Hayat Tejum Group yang bersebelahan dengan Telkom Smart Office. Dan itu infonya dulu adalah lahan untuk perkantoran BUMN, tapi sepertinya BUMN belum melakukan pembangunan di dalam waktu yang dekat ini. Maka dari itu lahannya dialokasikan untuk investor, yaitu Hayat Tejum Group dari Dubai. Dan infonya Hayat Tejum Group ini akan membangun masjid yang besar untuk IKN. Jadi kalau ke-6 mall tersebut dibangun, tentunya IKN ini akan semakin luar biasa ramenya. Dan tidak hanya mall, akan ada botanical garden dan taman-taman wisata lainnya di IKN. Ada lapangan golf, ada area pacuan kuda, dan ada taman safari. Dan juga kalau tidak salah saya hitung ada sekitar 17 hotel yang telah dilakukan groundbreaking maupun yang sudah melakukan perjanjian kerjasama yang akan dibangun di IKN. Maka dari itu kita doakan agar semua rencana dari para investor tersebut untuk membangun di IKN bisa segera direalisasikan, dan tentunya IKN akan menjadi salah satu pusat wisata terbesar di Indonesia selain menjadi pusat pemerintahan. Banyak juga yang menanyakan kapan gedung legislatif dan yudikatif dibangun, dan tentunya harus diawali dengan tender dulu, dan saat ini tendernya belum dimulai. Sepertinya sedang menunggu revisi desain dari desain sebelumnya hasil sayembara, di mana pemenangnya adalah PT Arkonin dan PT Air Mas Asri. Saat ini sepertinya revisi desain telah selesai dan tinggal menunggu untuk dipresentasikan kepada Bapak Presiden Prabowo. Dan ketika revisi desain tersebut telah di ACC, maka bisa dikatakan tender bisa dimulai, dan semoga saja segera dilakukan tender agar pembangunan juga cepat dilaksanakan. Dan juga sudah ada beberapa investor yang akan membangun perumahan maupun apartemen, dan semoga juga bisa segera direalisasikan. Dan tentunya juga pemerintah bisa mensupport dengan kehadiran rumah subsidi ataupun apartemen murah, sehingga dengan adanya perumahan maupun apartemen murah, banyak masyarakat yang ingin pindah dan tinggal di IKN bisa direalisasikan.
Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.